Ya, pasca. Ini siapa ininya nih? Apa namanya? Apa ya namanya? Kosmanya ada kosmanya. Ada, Pak. Oke. Sebentar. Ini lokal 2 ya. Lokal lokal A atau lokal B ini? Lokal B, Pak. Oke. Kita kuliahnya ini ya. Kuliahnya selalu dengan Zoom. Iya, Pak. Oh, nggak ada luring ya. Selalu Zoom. Karena kita lumayan jauh-jauh, Pak. Ada yang Oke, luar ya. provinsi, Pak. Oh ya, tidak masalah ya. Alhamdulillah. Hmm. Baik, ini pertemuan perdana berarti Pak Zalnur ada nggak? Iya. Pak Zalnur. Oke, oke, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya panggilnya apa ya? Ustadz, Ustazah. Ini guru-guru semua ya? Alhamdulillah ya, Pak. Guru agama atau guru apa? Mencakup, Pak. Guru agama ada, guru tahfiz ada juga, Pak. Oke. Guru ya PAI lah, Pak. Oh, PAI ya. Kalau PAI itu kan berarti ada mata kuliah mata pelajaran sejarah peradaban Islam ya atau sejarah kebudayaan Islam. Iya, Ya. Iya, ada Pak. Pak. Oke. SKI Pak. Ya, nanti kita ini ya, kita pertama ini apa namanya ya? Orientasi Ta'aruf. dulu ya, orientasi Hmm. taruh, orientasi namanya. Biasanya kalau di pasca tuh orientasi itu biasanya. Kalau zaman saya kuliah dulu tahun 90-an awal, orientasi itu dikumpulkan semua terus bagaimana kuliah macam-macam lah. Oke lah, taaruf atau apa namanya nih belajar apa kontrak kuliah. Jadi kan saya belum tahu ya. Oke, saya mau absen dulu deh satu-satu deh sambil kenal. Eh, Muhammad Aulia Afdol. Hadir, Pak. Ini saya cara melihatnya gimana nih ya? Saya kurang paham nih. Cara melihat apa sih namanya cara melihat atau orang. Abdul dari ini posisi di mana? Tinggal di mana ini? Ini di Solo, Pak. Di Peninggalan. Antum ngajar di SMA? Man. Iya, ekskul, Pak. Oke. Solok ya. Abdul Solok. Iya, Pak. Siva F. Siva F di mana? Ada Siva. Ada, Pak. Ya, Siva F di mana ini? Posisi di Iya mana? Pak Dokter. Ya, Di rumah Pak Dokter. ya maksudnya di mana? Di Belanda, di Jepang, Inggris, atau di Indonesia, atau di Sumbar, atau di Solok? Di di Padang Pak Dokter. Oh, di Padang. Di mana Padangnya? Padangnya di Blimbing, Oh, Blimbing. Kuranji. Kok hilang nih? Bentar, kok hilang ininya nih? Halo? Ya, saya nggak tahu nama-namanya nih. Siapa lah? Sebentar. Oke. Siva F ya. Rasidah. Rasidah di mana? Di Duri, Pak. Uh, Jauh Di amat. Duri, Pak. Mengajar Di juga. Duri. Di Duri, Pak. Iya, mengajar di MAN juga. MAN atau Sanawiyah atau apa? Saya di SDIT, Pak. Bagian di unit SD. Oh, SD apa itu? SD IT Mutiara Duri, Pak. Oh, ya. Siapa yang punya itu? Saya rasanya tahu deh. Tidak, itu yayasan, Pak. Itu yayasan. Oke, Di oke. komplek PT Chevron, apa, dulu Chevron, sekarang PHR. Iya, iya, iya. Oh, ya. Tadi Rosida ya. Rosida gimana? Siapa Rosida? Ini, Ada? Pak. Oh, ya, Rosida. Yoga Diansah. Hadir Pak, siap. Yoga di mana? Kalau sekarang di Padang Pak, nggak nentu juga, kadang di Jambi. Oh, ngajarnya di mana? Nggak ngajar Pak. Oh, insya Allah di sini ngajar ya. Siap Pak. Oh, ini hilang lagi nih gimana nih? Bentar. Yoga di mana Padangnya? Sekarang di Komplek Batang Kampung Asri Pak, di Tabing. Oh, Tabing. Oke. Ya. Alimun, Fajri. Di mana ini? Ujung Gading, Pasaman Barat, Pak. Ujung Gading. Ujung Di Gading. mana? Ngajarnya di Pasaman mana? Barat. Ngajarnya Pasaman di Barat. mana? Di mana ngajarnya? Oh, di SMP, Pak. SMP mana? SMP Lembah Melintang. Ada orang tinggal di Ujung Gading? Saya SMP 4, dekat SMA, Pak.
Di Ujung Gading benar. Hah? Di Ujung Gading benar tinggalnya. Ya, tinggal Ujung Gading. Ada Di orang bisa Puamang. nggak di Ujung Gading tuh ada rumah. Kan runcing Ada. Ujung Gading nggak? Kan Ujung Nggak pernah Gading itu, jatuh, kok, Pak. Hah? Nggak pernah gawat kok. Nggak pernah gawat. kan Ujung Gading itu runcing nggak? Enggak juga, Pak. Ujung tanduk itu, Pak, yang runcing. Oke. Ujung tanduk. Saya Ujung Gading enggak. iya mahasiswa saya banyak di Ujung Gading itu. Ya, Rasida Hujan Yoga, lebat sini, Pak. Deti. Hujan lebat. Ya, Deti gimana Deti? Ya, Pak. Saya Deti gimana? tinggal di Lapai, Pak, di Padang. Oh, Setelah di di Padang. Pampinju. Pengajar di mana Deti? Di rumah aja, Pak, ibu rumah tangga. Alhamdulillah ya. Rasida sudah, Yoga, Alimun Fajri. Alimun Fajri. Oh, Ya, udah tadi ada, ya? Pak. Udah tadi ya. Udah, Pak. Fitri Handayani. Hadir Pak, hadir. Di mana Fitri? Saya di Mandailing Natal Pak, Sumatera Utara Pak. Punya di Panjabungan. Oh, ngajarnya di mana? Ngajarnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mandailing Natal Pak. Oke, Natal. Oh, ini ya, berarti banyak orang Nasrani. Iya. Banyak orang Guru Nasrani. Al-Quran Hadis Pak. Banyak orang Nasrani di situ. Nggak ada itu, Pak. Enggak, Pak. Itu nggak ada orang Nasrani. Enggak Pak, Natal itu bukan kayak non Muslim gitu Pak. Memang namanya Kabupaten Mandailing Natal gitu. Oh, bukan daerah. Karena ada pantai barat Natal di sini Pak, makanya Mandailing Natal. Oh ya, oke deh. Fitri Wulandari. Kalau Nasrani ada Pak, tapi enggak banyak gitu Pak. Fitri Wulandari ya? Hadir Pak. Fitri Wulandari dari mana? Dari Aipacah Pak, Padang. Oh, lagi di Padang. Terus mengajar di mana? Saat ini mengajar di SDIT Pak. Oh, SDIT mana? SDIT Askia Pak. Oh, Askia dekat sini ya. Oke, dekat saya tinggal Askia. Fitri Handayani. Ini Fitri Handayani. Fitri Wulandari tadi Pak. Kalau Fitri Handayani, ada lagi Fitri Handayani. Yang ini Pak, yang orang Mandailing Natal Pak. Iya, Mandailing Natal. Oke. Kalau Fitri Wulandari yang di Padang Pak. Oh, ini yang dari Amerika nih. Rocky. Pak. Rocky dari mana? Di Padang, Pak. Oh, kan dari Amerika. Ngajar di mana? Dulu ya, Pak. Sekarang enggak. Ngajar di mana, Rocky? Sekarang kita buka yayasan, Pak. Ada yayasan, jadi kita mandiri buka 4 tahfiz. Ngajar. Kamu CEO lah. Kamu pura-pura ya? Kamu CEO nih, jangan-jangan nih. Ya. Betul tuh Pak, CEO Pak. CEO nih, rasanya nih Rocky. Kamu di Pasaraya ada Rocky Hotel itu, nggak punya kamu ya? Ya, kemarin sempat tengok-tengok aja, Pak. Oke, Jamal MK. Ya Pak, siapa? Jamal di mana nih posisi? Saya di Kabupaten Agam Pak, Lubuk Basung. Oh, ngajar di mana? Saya ngelola travel umroh Pak, ngajar anak ngaji di musola. Alhamdulillah, ya. Travel umroh ya? Apa travel umrohnya? MK Baitullah Pak, dari nama saya sendiri Pak. Apa itu MK itu? Menjemput kerinduan Baitullah Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa banyak orang yang dibawa umroh ya. Tapi Jamal, tapi ada kekeliruan Jamal ini. Ya Pak. Mau saya kasih tahu kekeliruannya. Boleh Pak. Dan harus diluruskan biar jemaah umrohnya aman. Oke Pak. Nanti kuliah tidak boleh pakai baju kaos ya. Oh iya Pak, ini baru selesai nih Pak. Baru jadi dapur tadi Pak. Ya, ini pakai jaket apa nanti kan kadang-kadang nih ada nih orang stipiknya nih ikut. Ya. Ya Pak. Oke, jadi sebelum orang tespik saya ingatkan nih, biasa nih orang kalau sibuk ngurus jemaah begini suka lupa. Rasida. Sudah tadi Pak. Oh, sudah ya? Sudah. Siapa lagi yang belum ya? Muhammad Taufik Pak. Muhammad Taufik. Di mana Muhammad Taufik? Baju Pak. Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Lagi nih. Di mana? Pekanbaru. Oh ya, ngajar di mana? Di kampung-kampung, Pak. Ya maksudnya di SD, SMP, SMA, Aliyah. Di masjid-masjid. Alhamdulillah. Nah, ini keliru juga nih Ustadz Taufik nih. Baju tidur dibawa kuliah ini nggak boleh.
Nanti pakai kemeja ya. Atau apa kan kuliah itu meskipun meskipun daring, tapi dia formal karena nanti harus dipoto. Nanti kita harus foto itu sebagai bukti absensi. Ya Pak, nih Pak, dari ganti Pak. Bukan diganti, ditambah. Kalau diganti itu masih pakai kamu itu, Ustadz. Ya, oke. Jadi nanti kan kita foto nih. Emang itu pesan dari Stepik tuh, dipoto nanti biar bahwa kuliahnya betul-betul. Oke ya. Siapa lagi, ada yang belum? Cukup ya. Rita Siska. Oh ya, Rita Siska. Rita Siska di mana ini? Si Junjung, Pak. Kegiatan sehari-hari sebagai guru SD, ngajar PAI, Pak. Oke, alhamdulillah. Rita, yang belum siapa yang belum siapa nih? Coba, siapa yang belum? Nur Hidayah, Pak. Oh ya, Nur Hidayah. Nur Hidayah di mana? Di Gading, Pak. Nah, ini udah tadi. Di Gading, Pak. Nur Hidayah, ini Nur Hidayah udah tadi kan? Iya. Berdua dengan Alimun Fajri, Pak. Oh, ini suaminya? Ya. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, Amin. Kuliah, alhamdulillah. Senang saya kalau ada suami istri kuliah ya, alhamdulillah bisa bersama-sama dimanapun. Oke, baik. Saudara-saudara semua, sebagai awal saya sampaikan ya identitas. Saya juga harus taaruf juga ya. Ya, nama saya Daniel Mahmud Caniago, Dokter M.Hum. S1 saya di IAIN Imam Bonjol Padang dulu. Ya, tahun 92 tamat. Nah, mungkin Anda belum lahir ya, tahun 92. Ada yang belum lahir ya? Mungkin. Sudah, Pak. Oh ya, sudah. Ada Pak, ada 3 orang tuh Pak. Tahun 92 saya tamat. IAIN dulu, IAIN namanya, di jurusan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian S2-nya di UGM, ya, di ilmu sejarah, tahun 98 tamat. S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat di Jakarta, ya, Islamic Studies, juga sejarah peradaban Islam. Sekarang saya ngelola pasca sarjana di UIN Imam Bonjol Padang. Ya, saya mengasuh mata kuliah terkait dengan ilmu-ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Nah, kemudian apalagi ya, saya dari 50 kota Dangdangwong. Ya, dan tahu kan ya 50 kota Dangdangwong. Tahu Pak. Sate Dangdangwong ya, Pak. Nah, itu dekat kampung saya tuh. Masuk lagi ke dalam jauh ke dekat kampungnya Tan Malaka. Oke. Nah, saya tinggal di Padang. Ya, saya tinggal di Padang. Ya, saya juga ngajar juga di S1 Stepik, ngajar sejarah juga. Jadi ya alhamdulillah ya, Anda semua ini angkatan pertama ya. Ya, kuliah S2 itu sebenarnya cepat, itu bisa cepat. Ya, itu bisa selesai 1,5 tahun, bagi yang sungguh-sungguh itu bisa selesai itu. Ya, cuman persoalannya ini mudah-mudahan tidak dialami oleh Anda semua ya. Umumnya itu kan anak-anak S2, apalagi yang Anda ini kan banyak yang pekerja ya, yang sudah bekerja. Yang biasanya itu yang S2 yang belum bekerja pun kadang-kadang suka timbul kebosanan. Ya. Dia S1-nya baru selesai, terus S2. Nah, kadang-kadang dia bosan. Awal-awalnya semangat. Nanti semester 2, semester 3 dia mulai bosan, dan kadang itu menghambat dia untuk menyelesaikan kuliah. Ya. Padahal sesungguhnya kuliah S2 itu lebih ringan, ya. Lebih santai, kalau menurut saya itu lebih santai karena mata kuliahnya tidak banyak, paling 5 mata kuliahnya ya. Kuliah 1 kan bisa 9, bisa 8, dan SKS-nya itu tinggi ya. Nah, saya udah sejak tahun 2010 itu saya sudah mengajar di S2 di Batu Sangkar, di Bukit Tinggi ya, di Padang, di Imam Bonjol ya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda harus merasakan beda kuliah S1 dan S2. Jangan sampai nanti merasa, oh kuliah S2 kok rasanya kok seperti S1. Jangan ini seperti S1 plus. Nah, kondisi kuliah itu sesungguhnya
itu harus diciptakan secara bersama oleh dosen dan mahasiswanya. Ya, meskipun dosennya sudah berupaya untuk mengkondisikan suasana itu berbeda seperti kuliah di S1, tapi kalau mahasiswanya tidak keluar dari kebiasaan kuliah dia ketika di S1, nanti rasanya itu hampir sama, itu kan sayang itu. Yang sebenarnya itu bisa diciptakan itu, ya. Apalagi Anda semua ada yang sudah berkeluarga mungkin, ya, ada yang bekerja, berarti harus membagi waktu. Tapi karena kuliahnya di ujung pekan, ya, apalagi di hari Sabtu ini, saya pikir itu tidak terlalu merepotkan, ya, apalagi kuliahnya itu daring. Yang terpenting Ustadz semuanya, ya, umumnya ini kan guru-guru, ya, guru-guru agama, ya, kita sering memberikan nasihat kepada murid-murid kita, ya. Nah, tentu apa yang kita nasihati ke murid-murid kita, tentu sekarang Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk menjalankan apa yang kita nasihati kepada murid-murid kita. Ya, misalnya kalau belajar itu harus serius, ya kita harus serius juga. Ya, kita boleh santai, ya boleh serius, boleh santai, tapi serius gitu. Dan memang kuliah di S2 itu saya pikir tuh sebenarnya lebih enak dari di S1. Dan Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan ujian, dengan mata kuliah, dengan tugas dan lain sebagainya. Banyak kejadian anak-anak saya, mahasiswa kami itu dia S1 dia biasa-biasa saja, bahkan tergolong butuh perhatian khusus. Tapi begitu dia kuliah S2, dia menyadari, nanti lama berubah dia. Wah, luar biasa dia, sekarang dia sudah profesor, sudah doktor, ya. Biasanya kan kalau dia kuliah di S1 itu sebenarnya tamat S1 itu sebenarnya kan, ya, kalau dulu itu seperti tamat SMA. Apalagi sekarang itu ijazah dan lain sebagainya tuh terkait untuk pekerjaan, ya, itu kan orang selalu nanya S2-nya di mana gitu, atau S2-nya apa. Jadi Anda bersyukurlah, mungkin di kampung Anda itu atau di sekitar Anda tinggal, ya, itu banyak orang yang sebaya kita yang ingin kuliah, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk itu. Ya, kemudian Allah pilih kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan. Nah, ini harus dimanfaatkan, ini betul-betul dimanfaatkan. Artinya jangan sampai ada kuliahnya itu sekedar untuk mendapatkan, nah ini kita sayangkan, ini rugi nanti sekedar untuk mendapatkan title ijazah dan sebagainya. Ya itu sudah pasti, itu kalau sudah lulus pasti dapat ijazah itu. Tetapi kita harus berupaya juga untuk meningkatkan kualitas keilmuan, kualitas intelektualitas kita. Jangan sampai nanti kita tamat S2, teman kita S1, tapi kemampuan intelektualitas, analisis dan sebagainya, lebih bagus S1, jangan sampai begitu. Ya. Dan itu sebenarnya mudah dicapai itu. Ya. Dosennya tidak bisa memberikan jaminan bahwa kuliah S2 nanti Anda dapat nilai sekian, lalu Anda punya pengetahuan yang luar biasa. Tidak itu. Itu semua tergantung pada mahasiswanya. Kadang-kadang kalau mahasiswanya rajin baca, terus meningkatkan kualitas intelektualitasnya, bisa saja dosennya itu yang harus justru bertanya kepada mahasiswanya. Ya, karena pengetahuan kita ini kan ilmu yang umumnya itu kan dalam kaitan ilmu yang akan kita pelajari itu kan separuh-separuh, ya, ada ilmu terapan, ada ilmu murninya. Ya. Nah, oke. Sebentar, saya melihat Pak Jalnur sudah masuk belum, ya? Saya kan berdua dengan Pak Jalnur ini. Gimana cara ngelihat ini berubah terus ini? Tadi sudah masuk, Pak, tapi terlempar lagi kayaknya. Oke, siap. Ada Bapak tuh, ada Bapak. Tadi Pak Jalnur masuk, tapi terlempar lagi. Waktu di semester 1 sudah belajar ya dengan Pak Jalnur, ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya manggilnya apa nih? Ustadz, Ustazah, Asatis, Asatizah. Sembarang lah, ya. Yang penting dimengerti. Adik-adik aja lah, Pak. Bapak Ibu aja. Ada yang lebih tua dari saya, umur saya itu 58. Mungkin ada yang lebih tua dari saya. Hah? Jadi Bapak Ibu guru, ya, ini Bapak Ibu aja, Pak. umumnya Bapak dan Ibu guru ini, ya. Iya, umumnya ya, Pak. Rata-rata kebanyakan. Bagaimana MBG di tempatnya masing-masing, aman ya? MBG. Di tempat saya belum, Pak. Kenapa belum?
Aman. Kami Sabtu Minggu Mungkin ini lancar, Pak. belum prioritas kali, Pak. Oke. Oke, jadi gini, ya sebelum Kami udah, terlanjut, Pak, di satu Mandailing Natal udah. sebelum saya masuk pada fokus pada isi perkuliahan, silakan ada nggak yang mau disampaikan dulu ini ya, ditanyakan persoalan untuk kuliah S2 itu, Anda silakan tanya sama saya dulu, ya. Dan saya juga Boleh. perlu kita Boleh. samakan dulu persepsi kita ini, Oh ya gitu. ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Siapa? Langsung saja. Saya izin bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Jadwal kita memang jam segini aja, Pak, atau boleh diganti gitu, Pak? Ya, sebenarnya begini ya, ini kan dijadwalkan oleh apa namanya nih, Skypeak, ya, Ya, benar, Pak. Skypeak. Ya, kami ikuti saja. Kampus Tapi ya? seandainya ada kesepakatan, sepakat misalnya nih, ya, Pak, besok kita kuliahnya malam saja, Pak, jam 7 sampai jam 9. Karena siang saya bekerja, hari Sabtu saya nganter anak, ini saya ke sawah, macam-macam lah. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan, apalagi Zoom. Ya, Zoom kan bisa malam, Ya, benar, bisa Pak. siang, ya kan? Kalau Zoom kan tidak memerlukan ruangan, tetapi itu juga disesuaikan dengan keluangan waktu dosennya. Ini misalnya, Anda usulkan, Pak, bagaimana pertemuan besok? Kita bisa nggak jam sekian? Saya akan lihat juga. Oh, jam sekian saya oke, bisa. Saya tanya Pak Zalnur, kalau Pak Zalnur bisa, ya kita lanjutkan. Kita kuliah. Kalau Pak Zalnur tidak bisa, atau Pak Zalnur amanahkan saya, oke, saya tidak bisa, pertanyaan saja ini, oke, tidak. Itu bisa kita atur, bisa kita sesuaikan itu. Ya, jangan khawatir masalah jadwal. Saya memahami juga Anda ini kan, apa namanya, punya sibukan yang kadang-kadang, ya ini siapa Anda, wah hari Sabtu ada orang Barale, Pak, ini saya tidak bisa hadir, Pak, gimana, kita tunda ya gitu. Kalau semuanya sepakat, pokoknya kita ambil kesepakatan saja, tapi kesepakatan itu tidak untuk memenuhi keinginan satu orang ya, tapi untuk bersama gitu. Dan Baik, saya Pak. minta juga yang lain juga toleran dengan temannya, karena suatu saat bisa saja kita yang misalnya ya, si Deti Yulia Martiana ini, Pak, hari Sabtu ini saya tidak bisa karena saya harus ada barale nih, Pak, keponakan macam-macam. Oke, nah yang lain ada yang bilang, oh Pak, saya nggak bisa, Pak, saya harus jangan sampai begitu, Anda sepakati saja gitu, ya. Kalau saya ngikut saja, kalau daring itu kan insya Allah kita waktunya luas, ya. Jam 12 malam sampai jam 2 pagi bisa, jam 2 pagi sampai jam 4 pagi bisa. Kan enaknya daring itu. Iya kan? Kalau daring kan itu. Yang penting saya tidak terganggu jadwal saya, masing-masing kita kan punya ini. Kita sesuaikan saja. Oke ya? Baik, Pak. Oke. Yang lain gimana? Silakan Anda tanyakan terkait perkuliahan. Bagaimana model kuliah, absensi, macam-macam. Nanti itu kan kita bicarakan ketika kita buat kontrak belajar. Anda kan jadi guru, belajar, kasih juga kan kontrak belajar ya murid-muridnya. Iya, Ya. Pak, kesepakatan kelas namanya, Pak. Iya, Iya, Pak. ya kontrak belajar. Biar kan guru sekarang ini kan diutamakan atau diupayakan untuk menjadi fasilitator. Kan gitu nggak, Bu? Sistem. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. kita pun kuliah akan begitu. Jadi saya akan serahkan banyak pada mahasiswanya itu. Ya. Oke. Oke, Yang Pak. lain? Ada? Saya orang yang ikut, Pak. Gimana kata teman-teman, kata Bapak, saya nurut. Oke, Ustaz. Boleh, Ustaz. Karena pengikut Ustaz sudah banyak juga ini. Udah banyak Ustaz ya pengikutnya ya. Umroh. Berapa umroh itu Ustaz sama antum Ustaz? Tergantung Bapak mau hotel di mana nanti, Pak. Kalau Bapak mau hotel bintang 5, nanti biayanya dan gitu. Saya kemarin di Anjum tahun lalu. Jauh tuh, Pak, kalau kita selesai sa'i, Pak. Anjum tuh kan dekatnya ini. Saya jalan kaki aja sampai ke gedung, batasan gedung. Kalau ke sa'i memang jauh. Iya, keluar dari sa'i Bapak jauh. Itu kan hotelnya kan dekat di mata, jauh di kaki itu, Pak. Iya. Dekat di mata, jauh di kaki, betul. Sebelahan padahal ya sama Masjidil Haram. Iya. Oh gitu ya, tergantung ya. Oke. Antum mau tawifnya? Gimana, Pak? Antum mau tawifnya sekali? Enggak? Kadang ngerangkap juga sih, Pak. Lideria, bantu. Ya, gitu. Alhamdulillah lah kalau mau tawif, orang punya usaha,
travel tuh kadang-kadang kita iri tuh karena dia bisa semaunya aja kapan dia mau untuk ke Masjidil Haram kan. Iya, Pak. Mudah-mudahan benar, kita Pak. semua ya bisa sering Iya, Pak. berkesempatan. Rencananya kan Amin. syukuran di sana nanti, Pak. Wisuda dapat nilai plus dari Bapak kan, kita mau syukuran di sana. Alhamdulillah. Tahun lalu saya lebaran Amin. di ini di Madinah. Wah, luar biasa itu baru kali puas. Luar biasa lah pokoknya. Oke, yang lain gimana yang lain? Ada yang mau sampaikan? Ya Pak, ada tanya Pak. Oke, Presiden. silakan. Tadi ujian MIT nanti tugas ya Pak. Gimana itu Pak? Tugas atau ujian? Tugas ya Pak? Nanti kalau untuk itu nanti akan saya sampaikan ketika kita bicara kuliah. Ya, sebagai awal Anda tidak perlu khawatir masalah ujian mau MIT mau apa. Pokoknya saya khawatirkan begitu Bapak Ibu sekalian ini. Mahasiswa ini mungkin ada yang sudah lama tidak kuliah ya. S1-nya tamat tahun 90, tahun 2000, Iya, udah benar, 26 Pak. baru kuliah. Terus dia terjadi tiba-tiba harus baru belajar memakai komputer, baru belajar membuat kutipan, udah lupa bagaimana cara penelitian, udah lupa cara gini, tiba-tiba harus itu. Saya seringkali ibu-ibu atau orang tua atau guru yang kuliah dengan saya itu seperti kata tanda kutip ya, ketakutan gitu. Saya pikir tidak perlu khawatir gitu. Ya. Saya ingin sampaikan kepada antum semua bahwa kualitas seseorang itu tidak ditentukan dari berapa dia dapat nilai waktu kuliah. Karena banyak sekali mahasiswa saya itu cum laude, tapi sampai sekarang masih nganggur. Yang biasa-biasa saja sudah bekerja, sudah macam-macam lah. Jadi yang penting sekarang ini, Ibu Bapak sekalian, sudah tekad, ya, Faiza azamta, Fatawakal ala Allah. fatawakal Allah. Kan azam kita itu kan sudah kuliah, yang tawakal sama Allah. Kita ikuti saja ini. Dan mungkin memang di tengah jalan kita akan merasakan ada orang yang cepat jalannya, ada yang perlu bimbingan, ada yang tertatih-tatih, macam-macam gitu. Tapi kesuksesan seorang itu bukan ditentukan dari berapa dia dapat nilainya. Kadang-kadang dia nilainya kecil nih waktu kuliah, tapi sebenarnya itu sedang mengendap ilmunya itu. Begitu tamat, langsung keluar banyak-banyak, akhirnya dia ikut lagi S3. Nah, yang cum laude ini, yang bukan berarti cum laude tidak baik ya. Jadi maksud saya, Anda jangan khawatir. Sehingga pertanyaan siapa Rasidah tadi ya, Ustazah Rasidah, ujian MIT-nya dalam bentuk apa? Itu nanti kita atur. Kalau saya nggak terlalu ini. Kalau mau bikin makalah, silakan bikin makalah. Iyalah Pak. Atau kalau perlu kita mau bikin, tapi baiknya makalah itu disiapkan untuk artikel gitu. Ya. Nanti artikel nanti dibimbing. Nanti dosennya ikut menulis kan di situ, ikut ditulis namanya. Dia dibimbing dosennya. Atau ujian lisan atau apa itu sembarang lah. Tapi kalian membuat makalah juga. Pokoknya Ibu Rosida dan semuanya jangan khawatir dengan ujian, ya? Aman ya Pak? Ya aman tidaknya itu juga kita tidak bisa pastikan. Pokoknya yang penting Ibu tadi saya sampaikan tawakal saja sama Allah Bu. Oke lah Pak. Baik ya. Pak, makasih. Kami juga menyadari kan untuk kuliah saja itu ngajak orang kuliah itu susah. Nah, sekarang ya, sudah ada orang kuliah, masa disusahkan dia? Benar Pak. Betul, tapi yang kuliah Pak. juga jangan digampang-gampangkan. Nah gitu, jadi ada take and give antara mahasiswa dengan dosennya. Paham gitu ya semuanya ya? Pak. Saya menyadari ya untuk ngajak orang kuliah itu susah itu. Sudah bekerja nih, sudah suami istri nih, masih mau kuliah, nanti ngurus anak, ngurus mertua, macam. Tapi mau kuliah itu kan luar biasa itu. Masa setelah dia kuliah disusahkan lagi, kan nggak mungkin. Betul ya Pak, betul. Tapi jangan juga digampangkan. Pokoknya kita ikuti prosedur. Dan percayalah Mas itu, nggak akan ngalami kesulitan gitu. Ya. Oke, ada lagi? Pak. Ya. Ya. Boleh bertanya tentang konten perkuliahan kita, Pak? Oh iya, nanti dikasih tahu siapa nih, Rita Siska ya? Iya, Pak. Oke. Maksudnya begini, Pak. Ya. Kan kita pelajarannya pengembangan kan, Pak? Pengembangan pembelajaran SKI. Yang mau kita kembangkan itu apanya itu, Pak? Oke. Jadi gini, kami kan mengasuh kuliah ini, mengampu mata kuliah ini, kan saya berdua dengan Pak Jalnur. Ya, Pak Jalnur nanti dia akan masuk di hal yang khusus terkait tentang
keilmuan pendidikan, saya materi. Karena itu saya juga perlu dibantu nanti. Tolong kirimkan saya silabus atau materi-materi kuliah, materi pelajaran. Ada pelajaran SPI, Bu. Sejarah Peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Biasanya tuh di pendidikan agama Islam ada itu. Ada Iya nggak? Pak, masuk dalam muatan pembelajaran PAI Pak. Iya, karena masuk dalam pembuatan memang di situ, Bu. Jadi nanti saya juga perlu juga tuh diberitahu apa saja materi-materinya itu. Nanti gini, Bu, saya ingin bawa selain ini keperluan ibu dan bapak untuk mengajarkan anak, juga meluruskan cara pandang gitu. Contoh gini, Bu, ya. Bu apa tadi? Bu Rita ya? Bu apa ini? Oke, saya tanya sama Pak. Ibu. Sekedar saya mau tanya saja sama Ibu Rita ini. Ibu pernah dengar yang istilahnya zaman jahiliyah? Pernah Pak. Menurut Ibu apa zaman jahiliyah? Zaman sebelum Islam datang. Iya, artinya zaman apa tuh? Biasanya apa tuh? Disebut sebagai zaman kebodohan, jahil Pak. Ya, yang lain gitu juga mungkinnya. Zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Ya kan? Saya tidak tahu tuh siapa yang mula-mula menyampaikan itu zaman kebodohan. Orangnya cerdik-cerdik. Itu harus kita anak-anak kita sekarang, Bu, harus kita luruskan, Bu. Kalau itu kita pahami, artinya bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari masyarakat yang bodoh. Karena itu orang-orang Islam sekarang ya wajarlah dianggap orang-orang bodoh karena nabinya itu berasal dari masyarakat yang bodoh. Tapi apa iya zaman jahiliyah itu orang bodoh? Ya. Pada zaman jahiliyah negara Indonesia di Nusantara ini belum ada beritanya. Meskipun mungkin sudah ada orangnya ya Nusantara kita ini. Tapi orang di Arab itu sudah bikin puisi dia, sudah bikin syair dia, sudah bisa bagaimana menghargai orang. Ya, menghargai orang itu sudah ada pasarukat, ada mu'alaqat, bikin syair. Orang bisa dimuliakan dengan karya sastra. Orang bisa dihinakan dengan karya sastra, dengan karya syair. Kita saja sekarang sulit memahami kata-kata syair itu. Ya kan? Orang Arab yang kita anggap bodoh itu sudah bisa itu. Nah, kemudian orang Arab juga sudah punya ilmu nujum, ilmu an-najm, ilmu bintang, ya, yang kemudian dipakai oleh orang berabad-abad kemudian sebagai ilmu ilmu bintang juga, ya. Kalau orang-orang Yunani, Romawi itu kan dengan Capricornus, Scorpio dan lain sebagainya itu, ya, kamar mempercayai itu. Nah, nanti kita akan bicarakan itu. Ya, apa iya itu? Padahal Allah sudah yakinkan kepada kita semua ya bahwa Nabi Muhammad diutus itu untuk apa? Untuk apa Ibu Rita Nabi Muhammad diutus? Rahmatan lil alamin, Pak. Ya, keberadaannya menjadi rahmat. Tapi dia diutus untuk apa? Diutus untuk apa? Makarimal akhlak, Pak. Makarimal akhlak, Pak. Iya kan? Menyempurnakan. Iya kan? Li utami makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus itu untuk meluruskan akhlak orang. Ya, bukan untuk menambah pengetahuan, kan awalnya kan begitu. Dan sekarang sudah terbukti orang sudah punya ilmu, orang-orang pintar kalau tidak punya akhlak itu pasti membuat kerusakan di dunia. Jadi inti utama itu adalah akhlak. Nah, akhlak itulah yang harus disempurnakan oleh Nabi Muhammad meskipun turunnya di Mekah, tetapi akhlak umat manusia ketika itu betul-betul rusak. Ya, di Yunani kuno, di Romawi, orang sama manusia diadu, gladiator namanya. Siapa yang hidup dialah pemenangnya. Kadang-kadang orang diadu dengan binatang buas. Macam-macam lah. Suka terjadi peperangan dan lain sebagainya. Perempuan dijadikan objek ya. Bagaimana Nabi Muhammad rusak akhlak orang itu. Ketika Nabi Muhammad, ya kita panjang, Anda Ustaz paham itu ya, meluruskan akhlak. Pelan-pelan kan akhlak dulu diluruskan. Lama-lama nanti baru dibawa mengenali Allah kan gitu. Pengetahuan itu kan nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi kunci-kunci pengetahuan sudah ada di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah Allah ajarkan, Muhammad, itu ada laut di tengah lautan itu yang tidak bisa bertemu antara air yang asin dengan yang tawar ini, ya.
marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, ternyata orang kemudian yang lihat, ya. Kemudian kamu tidak akan bisa mencapai pengetahuan, menembus awan, menembus langit kecuali dengan pengetahuan. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Manusia dibuat dari tanah. Di Quran sebutkan, tapi beribu tahun kemudian baru ilmu pengetahuan yang membuktikan. Nah, itu yang harus kita tunjukkan, kita sampaikan ke anak-anak kita. Supaya apa? Pertama adalah bahwa tugas kita memperbaiki akhlak murid-murid kita. Cara situ. Ya, dengan cara apa ya? Nanti ada. Ketika akhlaknya sudah baik, begitu dia punya pengetahuan, dia punya ilmu, maka ilmunya itu dijaga oleh akhlaknya. Ya kan Ali bin Abi Thalib juga sudah mengingatkan kita, ilmu tanpa iman buta, kan gitu nggak? Ya, jadi kira-kira begitulah. Itu yang maksud saya nanti, bagaimana pembelajaran ini. Nanti Pak Zarnur bicarakan tentang bagaimana pengembangannya ini. Terus kemudian materi-materinya nanti saya bertanggung jawab untuk itu, gitu. Bagaimana harus menyampaikan gitu. Apa yang ya. Ibu Rita kalau habis baca doa ditutup dengan apa? Habis baca doa dengan apa? Dengan kata amin. Amin. Ya kan? Orang Islam amin. Orang Nasrani menutup doanya dengan apa? Amin. Amin juga. Orang Yahudi amin juga. Ya, orang Yahudi amin juga. Jadi 3 agama langit itu samawi itu punya doa yang sama. Ya. Selama ini kita nganggap orang-orang yang ras kuatnya itulah yang bagus itulah orang-orang Eropa. Kali itu enggak itu. Orang-orang Semit. Amin itu berasal dari akar kata orang-orang Semit itu. Makanya di Mesir itu raja-raja Firaun dan sebelumnya itu kan disebut dengan Amenhotep. Oh, panjang lah ceritanya nanti ya. Nanti kita akan selingkan beberapa pengetahuan tentang itu. Ya. Oke. Jadi nanti kita ada 2 ini, Bu. Nanti untuk konsumsi anak-anak dan juga untuk konsumsi Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa S2. Mungkin kan ada yang jadi ustadz kan? Sini ada nggak yang jadi ustadz nih? Jadi apa namanya nih? Mubalih. Itu banyak ya. Banyak, Pak. Semuanya, Pak. Iya, kadang-kadang mubalih itu hati-hati, Pak. Kadang-kadang mubalih itu dia suka kalau ceramahnya itu dimasuki dengan lawak-lawak. Oke, sah saja itu kan. Tidak ada masalah ya. Orang tertawa, lucu-lucu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa lucu-lucu itu sebenarnya sedang membuli Nabi. Kadang-kadang kita tidak sadar. Sebab saya pernah melakukan itu, mengkritisi ustadz itu. Terutama ketika Isra Mi'raj. Ceramah Isra Mi'raj. Ya mungkin ada yang pernah ceramah Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj itu Nabi ke Sidrat Muntaha menaiki buraq. Ya enggak? Begitu enggak Ustadz? Nabi itu ke Sidrat Muntaha itu dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidrat Muntaha naik buraq. Ya. Iya kan? Buraq itu kita gambarkan kuda, ya kan? Badannya kuda warna putih, bersih, bersayap, tapi kepalanya manusia, perempuan, rambut panjang, cantik lagi. Enggak. Nah, enggak. Saya pernah mendengar Ustadz bicara itu, kan saya bilang saya sampaikan itu. Saya pernah mendengar itu. Ada yang itu di Pantai Gondoria. Hah? Itu di Pantai Gondoria itu, Pak. Di Jakarta juga ada yang begitu, ya. Padahal kan panjang, nanti kita akan masuk ketika kuliah itu, ya. Banyak cerita. Terus macam-macam yang harus kita kita luruskan gitu, ya. Nanti luruskan dalam artian ya, boleh saja kita berbeda pendapat, ya. Belum lagi nanti misalnya saya akan bicara tentang kebudayaan. Kadang-kadang kan saudara-saudara kita kan lupa gitu. Budaya itu karena terlalu sering dilakukan dan ditempelkan dengan nilai-nilai agama, seolah itu menjadi ajaran agama. Kalau ditinggalkan, merasa rugi dia. Ya, ketika kita bicara budaya. Ini kita bicara budaya ya, saya bukan bicara hukum ini. Saya bukan hukum. Di tempat saya itu ada, kalau ada keluarga meninggal, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari gitu. Ya.
Ini saya bicara budaya, ya. Nah, itu di kalangan agama Hindu ada juga yang hal seperti itu. Nah, di kalangan Islam karena terlalu sering, nah dianggap itu sudah seperti ajaran agama. Jadi kalau ditinggalkan dia merasa malu sama tetangga, seperti membenamkan bangkai saja, kira-kira gitu. Tapi kita lihat dari sisi budayanya, bukan dari segi fikihnya. Karena saya tidak mau terlibat dalam polemik hukum ya. Itu nanti akan kita sampaikan gitu. Ya, banyaklah macam-macam. Kalau di Sumatera Barat itu, di kampung saya misalnya, kalau orang mau bulan puasa turun ke sungai itu, apa namanya, Balimau. Tempat Bapak Ibu ada ya yang di Sumatera Barat ini ya, Balimau ya? Ada, Pak. Balimau itu turun, ya turun ke sungai kan, kemudian dia keramas pakai rempah-rempah. Nah, nanti tempatnya itu udah bercampur baur tuh, laki-laki perempuan, sulit kita itu, yang istri mana, suami mana, kita udah sulit membedakan. Ya, padahal itu kan juga dari pengaruh Hindu. Ya, orang Hindu mencucikan diri itu turun ke sungai Gangga, dibersihkan badannya dengan rempah-rempah. Macam-macam lah, nanti kita singgung itu dikit. Jadi kita nanti masuk kajian budaya, ya, dan sejarah. Saya tidak akan bicara panjang tentang hukum atau fikihnya ya. Terus saya telepon dulu nih ya Pak Zalnur. Nih, Pak Zalnur harus masuk. Sebentar ya. Saya telepon Pak Zalnur. Atau ada pesan nggak dari Pak Zalnur? Nggak ada pesan, Pak. Kali ya, Pak Zalnur. Oke, yang lain ada yang mau tanya lagi sebelum kita bicara untuk teknik perkuliahan? Kita setiap sesi itu ada, Pak. Assalamualaikum. Zalnur. Saya sudah masuk, antum udah masuk ya? Oh, tadi terlempar, Bang. Oh iya, nanti saya sudah 1 jam ini masuk. Udah selesai, Bang? Oh, enggak, belum kan, baru 1 jam ini lah. Masih ini ya dulu, masih orientasi dulu. Iya, orientasi ya. Oke deh. Ya. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanya, Ustaz? Boleh, Pak. Ya, silakan. Baik. Terkait ini, Pak, apa namanya, makarimat akhlak tadi, sebenarnya sedikit apa namanya, entah itu secara outlaknya atau observasinya berbeda. Karena kalau kita menggali sejarah historis substansial keislaman itu kan berawal daripada Iqra, Pak. Bacalah. Nah, kenapa dia Iqra? Karena geografis dan antropologinya memang jahiliyah pada waktu itu. Kalau tidak jahil, maka tidak akan ada nabi turun di situ. Nah, eksistensialnya baru akhlak itu, Pak. Itu gimana pandangan posisi seperti itu, Pak? Makanya saya tanya, Iqra itu kan tertulis. Ya kan? Ya, surat yang bukan surat yang pertama. Iqra itu kan ayat yang pertama ya, bukan surat ya. Meskipun posisinya nanti ke surat kesekian ratus ya, setelah di atas 95, ya kan? Dan modifikasi kodifikasi Quran itu kan bukan terjadi zaman Nabi. Bukan terjadi zaman sahabat, bukan terjadi zaman murid-murid Nabi langsung, tetapi zaman tabi'in, kan gitu. Kan sejarahnya gitu kan, disusun. Nanti ada lagi Mushaf Utsmani macam-macam. Saya tidak ahli dalam hal seperti itu, tetapi kalau dikatakan Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu kan luar biasa itu strategi politik Allah itu ya. Kenapa? Nabi Muhammad yang dianggap, yang dikenal, yang nggak pernah belajar, dianggap buta huruf dan lain sebagainya, kok tiba-tiba disuruh baca? Coba logikanya gimana? Apakah malaikat tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa baca? Baca kalau kita pahami secara tekstualis, baca itu kan membaca tuh. Ada susunan kata-kata. Dan bagaimana Nabi Muhammad ketika itu mau membaca? Dia tidak pernah belajar membaca. Iya kan? Nah, kemudian nanti bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya kan? Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan macam-macam gitu. Ya. Dan gini, bacalah gitu. Apa yang harus mau dibaca? Tidak ada. Nah, kemudian secara filosofis dikatakan baca kan bisa saja. Muhammad,
Kamu harus pandai baca. Baca apa? Baca itu kondisi masyarakatmu itu bagaimana. Iya kan? Bagaimana rusak akhlaknya? Kan kita kan membaca gitu. Anda pernah nggak? Ini siapa namanya yang bertanya nih? Yoga ya? Siapa? Siapa? Ya, Pak. Ya, Yoga. Yoga pernah nggak? Misalnya, Yoga, coba kamu baca ini situasi permainan sepak bola timnas kita ini. Kamu baca coba bagaimana? Oh ya Pak, oh lemah itu Pak. Kipernya itu harusnya jangan si Martin Paes Pak, harusnya si Anu Pak. Tapi strikernya ini kurang tajam Pak ini. Kenapa Yoga bisa menyampaikan itu? Karena kan melihat dengan mata sendiri apa yang terjadi. Ya kan fenomena yang bisa kita amati. Itu kan salah satu penafsiran filosofisnya. Yang namanya Muhammad itu libat. Muhammad, bacalah itu, lihat orang. Alatnya itu ada perempuan begini, orang mabuk-mabukan, orang sudah tidak kenal Tuhan, menyembah ini, lata hujamana, macam-macam. Kamu lihat itu, ini betul-betul krisis akhlak nih. Ya, artinya ilmu dulu baru akhlak, Pak ya? Ya. Artinya ilmu dulu baru pada akhlak dari ilmu dulu baru. Akhlak itu kan ilmu. Bagi saya itu akhlak itu ilmu. Makanya saya tuh lebih suka memakai kata akhlak gini ya. Yoga, Anda menyamakan nggak? Gini, misalnya ada murid, ya. Menurut murid Anda itu tidak sopan atau apa? Paling Yoga, Anda akan bilang nggak punya etika nih anak nih, atau nggak punya akhlak. Orang cenderung itu kan etika bilang, nggak ada sopan santunnya kamu nih. Kalau ada anak kecil anak SD, Yoga di tengah jalan menyapa Yoga. Hei, Yoga Adiansa Nasir, Anda dari mana? Itu anak kecil tuh, anak SD, umur 6 tahun. Apa perasaan Anda itu dengan anak ini? Makasih udah menyapa itu Pak. Anak kecil menyapa dengan memanggil nama Yoga. Anak kecil, anak SD. Hei Yoga, Anda dipanggil oleh anak kecil dengan nama. Bagaimana perasaan Anda itu? Kadang-kadang Pak Jako mah. Kurang sopan. Ya, Mama Pak Jako kok. Itu penafsiran Minang tuh Pak Ketua. Ya. Iya kan? Biasa. Ya, mungkin di Riau dimanapun kok anak kecil manggil nama di Indonesia itu kan nggak etis. Iya kan? Paham nggak? Anda paham ya? Kan nggak etis kan? Tetapi ketika Anda ada di luar negeri, dipanggil oleh anak balita pun nama kita, itu hal yang wajar bukan? Wajar. Jadi etika, sopan santun, budi pekerti itu punya batasan. Batasannya apa? Adat ketimuran tidak bisa menerima itu, adat di barat bisa. Ya kan? Tapi kalau yang namanya akhlak, dasarnya itu bukan kesepakatan adat, kesepakatan bersama, bukan. Akhlak itu dasarnya itu adalah agama. Maka Nabi Muhammad itu memperbaiki akhlak, bukan memperbaiki adat orang Arab, tapi akhlak. Kenapa akhlak? Akhlak itu dasarnya itu Al-Quran. Orang Islam dimanapun dia berada, di tengah masyarakat yang dekadensi moralnya kuat, besar, dia tetap menjaga akhlaknya. Ya, kalau kita nih, mohon maaf ini, kalau peluk-pelukan laki-laki perempuan yang bukan suami istri ini ciuman dan sebagainya di muka umum itu kalau di barat hal yang biasa. Tapi orang Islam yang hidup di barat, dia tidak akan melakukan itu. Meskipun adat masyarakatnya membolehkan. Kenapa? Karena ada akhlak. Nah, itulah makanya Allah bilang itu Nabi Muhammad itu bukan memperbaiki adat, bukan memperbaiki etika masyarakat Arab, tetapi akhlak. Akhlak untuk apa? Jadi keseluruhan manusia seluruh dunia itu akhlaknya memang sudah rusak. Yang kebetulan Nabi Muhammad itu hidup di Arab. Oh, akhlak orang-orang Arab bisa seluruh manusia rusak. Tapi karena kita belajar sejarah, belajar ilmu pengetahuan, selalu dari Eropa dan mulai yang bagus itu dari Eropa, bukan dari Arab. Atau bukan dari dunia Islam. Ya, orang-orang Eropa juga ketika itu rusak akhlaknya. Bagaimana tidak rusak akhlaknya itu? Sebelum Nabi Muhammad itu, Nabi Isa, bagaimana seorang Nabi dikejar-kejar, dibunuh, disalib, pemahamannya kan seperti itu. Nantilah kita akan sampaikan itu ya.
Yang lain kita akan sambil jalan, kita akan sampaikan dalam perkuliahan kita nanti. Ya. Oke, itu terkait langsung tuh dengan yang lain terkait dengan perkuliahan, ada yang mau tanyakan? Makasih Pak Dokter. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu nanti perkuliahan kita tajami lagi ya, yoga ketika kita kuliah ya. Banyak hal itu insya Allah nanti kita dalami. Sekali lagi saya ingatkan, nanti ada terkait isi khusus yang bisa Anda sampaikan ke anak-anak dan yang mungkin untuk menambah wawasan. Ya, banyak kan yang jadi ustadz ini. Bisa saja suatu saat, bukan suatu saat, bisa saja dalam perkuliahan nanti ketika menyangkut hal-hal yang perlu opini bersama, Anda bisa membuat opini-opini juga. Anda tidak harus mengikut saya, ya. Anda boleh saja tidak setuju, itu hak, ya. Kita ini kuliah, saya juga bukan memberikan ceramah, bukan memberikan penataran, tapi menyampaikan, mentransformasi. Tapi kalau Anda tidak cocok, boleh saja berbeda, ya. Tidak harus ngikut, tapi Anda harus membuat argumen, ya. Oke, yang lain gimana? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Baik, nama Rocky. Ini menanggapi dari yang Bapak sampaikan tadi kan, makna ikro. Jadi menurut pandangan sejarah ini ikro dalam artian Rasulullah itu apakah memang buta huruf atau Rasulullah itu memang ada kepandaian membaca gitu. Itu aja pertanyaan. Ya, sepanjang sejarah yang saya tahu, Rasulullah memang tidak punya kepandaian membaca, kan tidak pernah belajar. Siapa gurunya pun tidak ada. Tapi kalau dikatakan guru spiritualnya ya langsung Jibril dan Allah kan. Ya kan? Kalau selain sholat kan Rasulullah itu kan berguru atau diberitahukan oleh Jibril. Cuman sholat saja yang Allah langsung perintahkan langsung ke Nabi kan, nggak lewat Jibril kan. Satu-satunya ibadah kan cuma sholat. Nah, persoalan ikro, ya. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, ini kan analisis, ya. Saya pikir strategi apa namanya ya, luar biasa ini. Sekarang ini ketika orang meragukan Al-Quran, menganggap, oh itu karangan Muhammad. Bagaimana mungkin itu karangan Muhammad Al-Quran? Dia saja tidak bisa baca. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita juga berpikir, apa iya ini Al-Quran itu Al-Quran itu yang diterima Nabi itulah yang kita baca sekarang ini. Apa tidak ada tambahan seperti Injil yang ditambahkan oleh murid-muridnya Yesus dan musuh-musuh Yesus pun menambahkan itu. Apa iya ini seluruh Al-Quran yang 30 juz itu memang seluruhnya itu datang dari Allah? Apa tidak ada sahabat yang sesat itu mencatat? Apakah Mushaf Utsmani itu juga tidak ada yang keliru? Manusia itu kan suka saja keliru. Ya, kita kadang-kadang berpikir gitu misalnya. Tapi kan Allah sudah jaminkan itu. Ya kan? Inna nahnu nazalna dzikra. Terus wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaga. Cara Allah menjaga bagaimana? Sejak zaman Nabi sampai sekarang tidak pernah terputus hafiz dan hafizah. Iya kan? Begitu nggak? Apakah di dunia ini ada orang yang hafal Injil? Satu Injil itu. Ya. Kan tidak ada. Tapi Al-Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang itu ada. Sehingga kalau ada orang bikin Al-Quran, kalau salah cetak, Tuhan selalu kirim orang untuk mengoreksi itu. Nah ini tuh yang saya pikir inna nahnu nazzalna dzikra itu. Jadi Rocky selaku CEO itu ya begitu Rocky. Anda juga harus pandai membaca itu ya. Jadi apakah saya yakin memang itu memang orang yang buta huruf. Ya. Membaca dia tidak bisa, tapi di kepala Nabi itu Tuhan kasih hal-halnya. Ya. Coba Anda bayangkan itu, apa-apa yang Nabi sampaikan itu baru sekarang orang bisa memahami kebenarannya. Hai Rocky, jangan kamu kalau lagi minum airnya panas, jangan kamu tiup-tiup. Itu tidak boleh. Nabi tidak makan itu. Kenapa? Ya ternyata dalam
ilmu kesehatan, niup itu mengeluarkan kuman, kemudian kuman itu dimasukkan lagi. Ya, yang ini ya, manusia itu terbuat dari tanah. Mana sahabat-sahabat itu mana yang berani bagaimana mungkin ya Rasulullah, masa manusia terbuat dari tanah, bla bla. Analisis sahabat itu enggak sebagus seperti orang sekarang. Dan Nabi sudah jamin bahwa untuk urusan duniamu kamu lebih tahu. Makanya dunia kedokteran, Nabi tidak pernah belajar dunia kedokteran. Tetapi rumusan-rumusan, dalil-dalil awalnya itu Nabi yang sampaikan. Kenapa Nabi bisa menyampaikan itu? Dia tidak punya ilmunya. Ya, karena Allah sudah jamin apa yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu, sesuai dengan wahyu. Semuanya benar. Ada nggak satu kata Nabi yang salah atau Nabi berbohong? Kecuali bergurau ya. Ketika kasus Abdullah bin Umi Maktum kan. Ketika Abdullah bukan Abdullah bin Umi Maktum. Ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, dia orang tua. Apakah di surga ada orang tua seperti saya ini?" Kata Nabi, "Oh, tidak ada orang tua." Kan gitu. Kan nangis sahabat itu. Dan ternyata ya memang di surga itu orang muda semua. Macam-macam lah itu, nanti kita bicarakan juga lah. Di sini juga sekarang ada Ustadz Jalnur nih, atau mungkin Jalnur udah kenal ya, karena sudah pernah belajar sama beliau ya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Salam. Daniel. Ya, Ustadz Jalnur mungkin bisa memberikan juga tambahan untuk orientasi mata kuliah ini. Kita belum masuk ke ini belajar ya, kontrak belajar. Masih orientasi tanya jawab sedikit gitu. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati guru kita Pak Daniel Mahmud Caniago. Beliau adalah senior saya, tentu guru saya, mentor saya juga dari dahulu. Beliau insyaallah sebentar lagi kita doakan cepat profesornya. Amin. Para mahasiswa semuanya, mata kuliah kita ini mata kuliah pengembangan pembelajaran SKI. Ya, jadi yang pertama ada semacam kebijakan dari pengelola Pascasarjana STIP untuk mengkombinasi dosen. Yang pertama adalah yang secara konten betul-betul para mahasiswa diberikan dosen yang kompeten di bidang sejarah. Inilah Pak Daniel, ya kan? Kemudian saya akan memberikan pada aspek pembelajarannya, ya, pembelajaran, kurikulum, dan praktek-praktek atau best practice di madrasah-madrasah, bagaimana pembelajaran SKI itu. Sebagaimana perihal pembelajaran sejarah, adalah perspektif yang seharusnya bagi guru PAI itu tidak lepas dari sebuah proses di mana Al-Quran itu diturunkan, kemudian Quran, hadis membentuk suatu sistem ajaran dalam pembentukan keumatan. Perspektif sejarah ini menjadi penting ini, karena dia mempunyai liku-liku dinamika. Nanti para mahasiswa konten yang berdalam-dalam ini pada bahagiannya pertama nanti insya Allah Pak Daniel yang akan membimbing kita semua, ya. Pada bahagian keduanya baru nanti kita pada aspek kurikulum dan pembelajaran serta praktek-praktek kependidikan, bagaimana SKI sebagai nomenklatur mapel mata pelajaran atau subjek di sekolah. Ini baru pada bagian akhirnya, ya.
kebijakan ini tidak hanya di SKI nampaknya dari sisi komposisi dosen yang diberikan. Di fikih ada Profesor Elvia, ya kan? Di hadis ada Profesor Edi, ya. Kemudian di psikologi ada Bu Ulfatmi, yang beliau di samping juga aktivis perempuan, kemudian memang punya aktivitas-aktivitas dalam penanganan psikologi dan kasus-kasus keluarga. Saya kira ini akan menjadi menarik kuliah di semester 2 ini. Nah, kalau dia menarik kuliah di S2 ini, ya maka mahasiswa ini, Bapak Ibu semuanya ini harus bergembira kuliah. Jangan sedih-sedih juga seperti ini nih, wajahnya kan wajah-wajah sedih saja ini, padahal sudah tahun baru kan. Iya kan? Atau karena kemarin ini nilainya rendah, Anda tahu lagi Pak. Bisa jadi Pak. Ini jadi cobalah berbahagia hidup. Ini sepertinya Kami bahagia Pak. ini seperti reruntuhan perang Iran Amerika saja ini wajahnya. Galau semuanya nampaknya. Oke. Karena jauh itu Pak, nampaknya redup. Karena jauh Pak, kalau dekat tuh ceria. Ya, berencanalah untuk datang dalam semester ini ke Padang. Jangan online saja semuanya, ya kan? Diusahakan buat rencana itu. Nanti saya saya sebelumnya sudah juga bersepakat dengan Pak Daniel. Nanti seperti yang saya sampaikan, saya juga bahkan banyak belajar pada aspek ilmu sejarah, walaupun sejarah pendidikan adalah mata kuliah saya juga di S2 dan di S1 UIN. Akan tetapi tentu dalam hal ilmu sejarah dari langsung tentu akan banyak belajar, menimba ilmu juga dari Pak Daniel. Ya, perkuliahannya tetap saja kita rancang seperti perkuliahan dia online, tapi sepertinya online yang seperti ini kan tetap muka, karena kita tidak pakai LMS dalam artian Learning Management System yang diinput mata apanya, dia tetap ditampilkan presentasinya, makalahnya ditampilkan. Maka kuliahnya seperti baru difasilitasi dengan Zoom seperti ini. Ya, maka yang dahulu semester yang dahulu mungkin Zoom-nya masih ada yang kadang-kadang keluar masuk, kameranya kurang jelas. Kembali ya saya sampaikan, belilah HP baru, belilah komputer baru, ya kan? Pak, izin Pak. Ya. Suara Bapak kekecilan Pak. Tapi terdengar kan, yang lain nggak terdengar kan semuanya? Terdengar Pak. Iya, itu Terdengar, perangkatnya Pak. yang bermasalah itu. Agak Yang jauh, baru Pak. tuh Pak. Agak jauh Harus beli suaranya, baru Pak. tuh Pak. Iya. Ada terdengar tapi sedikit ketik mana Pak? Itu harus beli baru tuh. Udah terdengar ini? Dengar Pak, tapi pelan. Ya, baik. Ini diperkuat lagi ya. Ya. Jadi Saya terdengar Pak, karena HP saya Pak. Iya. Itu tandanya HP Halimun itu bagus itu. Ya. Oke, jadi Pak Daniel, kita sepakati nanti mungkin di pertemuan awal ini kita konten terlebih dahulu, karena kebijakan pasca sarjana STIP bagian pertama dimaksimalkan oleh dosen yang pertama, kemudian baru di akhir saya baru tukang bersih-bersih lah, ya kan? Kalau yang arsitek pertamanya Pak Daniel, nanti saya baru yang membersih-bersihkan, ya kan? Begitu. Tapi bisa tidak saya dijadikan co-host untuk menampilkan sedikit gambarannya saja.
perihal ini. Sebentar Pak Ustadz Zalnur. Iya, ya. Nanti saya jam 15.30 saya harus ke Skypeak karena setelah ini kuliahnya kan luring. Iya, ya. Saya posisi ada di di rumah dekat Pasca Sarjana. Ya, UIN. Jadi perjalanan ke sana sekitar 20 sampai 25 menit lah. Iya, ya. Jadi gitu ya. Betul. Ya, nanti Pak Daniel aja yang masuk di sana ya, untuk memberikan orientasinya. Baik, nih dicoba di share screen. Nampak? Nampak, Pak. Nampak. Oke. Ini buku-buku sejarah anak-anak, buku madrasah maksudnya, mulai dari kelas 3 itu fase A, kan fase ya, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kemudian kelas 7, kelas 8, kelas 9, sampai kelas 12. Materinya seperti yang konten yang ada pada tabel sebelah kiri ini. Ya. Dari zaman Rasul, itu dengan istilah ini paling lazim kalimat-kalimat yang seperti ini. Abbasiyah, peradaban Islam klasik, Turki Utsmani, kemudian termasuk Nusantara. Ini materi-materinya semuanya. Sedangkan pada aspek pembelajaran SKI pada angka 13. Pada angka 13 ini urgensi pembelajaran SKI dalam PAI. PAI dalam artian sebagai rumpun keilmuan, ya kan? Kemudian SKI sebagai mapelnya. Kemudian dianalisis SKI dalam kurikulum nasional, baik itu masuk ke PAI dan madrasah sebagai mata pelajaran juga. Ini karena kurikulum kita ini dioptimalkan nanti OB, maka pembelajaran SKI, karakteristik siswa, ini juga ini adalah materi nomor 16, adalah materi yang sesungguhnya akan banyak beririsan dengan mata kuliah yang lain, pastikan itu. Tapi nanti ini akan kita skip saja ini dan kita sesuaikan. Kemudian materi pembelajaran SKI, historis, kontekstual, kritis, reflektif. Ini adalah semua pada tabel 2 ini adalah komponen pada aspek pembelajaran. Karena kita kuliah itu 16 dengan 2 dosen, nanti ada pertemuannya. Pertemuan pertama seperti hari ini adalah orientasi perkuliahan. Nanti ada meet-nya. Maka bahagian awal ini akan kita isi dengan sejarah. Ini kita minta kepada Pak Daniel nanti menyempurnakan pada bahagian materi-materi awal ini. Tapi ini secara umum masih diskusi kami dengan Pak Daniel. Konsep sejarah, periodisasi, historiografi, tradisi keilmuan, kemudian urgensi sejarah, atau nanti ini masuk kepada periodisasi sejarah yang sudah dikapling-kapling, nanti kita serahkan ke Pak Daniel. Pada bahagian kedua, baru kita masuk kepada pembelajaran SKI itu sendiri. Ada model-model banyak, ada CTL, Cooperative Learning, ada PBL, PJBL, Inquiry, Discovery. Kemudian setelah model itu nanti kita akan masuk kepada materi strategi SKI berbasis literasi, sejarah dan riset. Kemudian pengembangan modul ajar. Jadi mahasiswa nanti akan kita bimbing untuk membuat bahan ajar, modul, e-modul. Karena e-modul akan kita coba latih. Kemudian media digital, pembelajaran yang punya
media digital, kemudian asesmen, bagaimana menguji, mengtes, melakukan evaluasi dalam pembelajaran SKI. Itu kita sebut asesmen autentik. Iya kan? Kemudian pada bagian akhir, integrasi nilai PAI, moderasi beragama, kearifan lokal dalam pembelajaran SKI. Ini sudah kita rancang materi ini sesuai dengan visi misi Kemenak juga. Nanti karena ini masih dalam diskusinya dengan Pak Daniel nanti akan merapikan, karena tadi tentu Pak Daniel berkenalan dengan kita semua, berapa orang mahasiswanya, kemudian nanti akan membahas pada bahagian-bahagian sebelum UTS ini. Ya, setelah mungkin dalam waktu dekat nanti Pak Daniel akan memberikan makalah-makalah untuk kita. Ya, pokoknya pada bagian awal kita akan muat ilmu sejarah. Bisa jadi kita minta juga nanti saya sebagai dosen pembelajaran SKI selama ini, apakah yang kita ajarkan benar atau tidak. Kritik sejarah itu akan kita minta kepada pakarnya. Kira-kira begitu ya. Kemudian para mahasiswa semua, karena punya latar belakang, ada guru di sini, ada juga dosen, ada aktivis dakwah. Apakah sejarah yang kita ajarkan ini benar? Ya kan? Kemudian bagaimana sejarah yang masuk ke dalam dunia Islam namanya Israiliyat. Sekarang udah Israiliyat, kemudian Gogeliyat, kan gitu, Gogeliyat. Gogeliyat yang masuk ke dalam sejarah kita. Dulu yang masuk ke dalam sejarah Islam itu Israiliyat. Sekarang Gogeliyat. Gogeliyat didukung oleh algoritma Riyad. gitu kan. Jadi algoritma lah, pasar lah yang menentukan sejarah kita ini. Chat GPT lihat. Chat GPT lihat. GPT, AI, itu semuanya. Nanti tapi kita sampaikan kepada Pak Daniel, ini mahasiswa ini semangat-semangat diskusinya ini Pak Daniel. Selama ini andaikan mereka bertemu secara offline ini, dia sering bertengkar ini, mempertahankan argumen masing-masing. Ya kan? Saya kira itu saja. Nanti disilakan Pak Daniel untuk Pak. Oke, baik ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, seperti tadi sudah saya sampaikan ya sebelum Pak Daniel masuk, bahwa kita upayakan. Kok double ya suara saya? Double nggak? Terdengar. Oh, kedengaran ya. Kita upayakan kuliah kita ini jangan sampai kesannya itu S1+. S1+ maksudnya dosen itu lebih banyak tutorialnya gitu. Saya ingin seperti Pak Janu sampaikan tadi, harus ada diskusi. Anda itu di Pascasarjana ini, S2 ini, Anda jangan selalu menurut pada apa yang sampaikan dosen itu, itulah yang mutlak kebenaran. Tidak. Anda punya pandangan sendiri silakan, tapi harus punya basic apa yang Anda sampaikan itu gitu. Ya. Nah, nanti kita bicara sejarah itu dari segi konten itu harus memang banyak perbedaan perbandingan. Ya. Ada perbedaan perbandingan, maksudnya ada perbedaan yang Anda pun nanti bisa membuat bandingan-bandingan. Misalnya saya bilang begini, tadi sudah saya sampaikan. Ya, misalnya kan kita belajar ngasih anak kita itu Maulid Nabi. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kan kadang-kadang kita bilang gitu ya. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Masalah tahun ini kita breakdown, kita analisis misalnya. Tahun Gajah. Tahun Gajah itu terjadi ketika Abraham mau menyerang Ka'bah di zaman kakeknya Nabi. Ya kan?
Jauh sekali itu jaraknya. Kemudian 571 itu Masehi, 12 Rabiul Awal itu Hijriyah. Sementara tahun Hijrah itu muncul pada zaman Umar bin Khattab. Apakah Nabi itu ketika lahir ada orang yang membuat tanggalnya? Atau orang mencoba-coba merumus-rumuskan, menghitung kalau tanggal sekian ini tepatnya berarti tanggal 12 Rabiul Awal. Atau ada dalil-dalil lain? Nah, saya sendiri tidak tahu gitu. Maksud saya begini, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang ilmunya itu untuk Anda sampaikan ke siswa, ada yang untuk menambah wawasan Anda itu. Karena itu harus ada dialog. Dalam sejarah itu harus ada diskusi. Karena masing-masing orang itu punya persepsi terhadap sejarah. Boleh saja berbeda. Ya, misalnya gini. Satu lagi. Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Ada yang bilang abad ke-13. Ada yang bilang abad ke-16. Ketika orang yang tidak belajar sejarah akan bilang, wah sejarah ini tidak ada yang beres, ini beda-beda. Tidak seperti itu persoalannya. Nah, masing-masing itu harus memberikan argumen. Kalau ada argumen di Anda itu yang lebih kuat, nah, pegang itu. Dan saya pun bisa saja berubah pendapat saya tentang suatu peristiwa sejarah apabila Anda bisa memberikan argumen yang lebih kuat dan didasarkan pada dalil atau sumber tertentu. Nah, sejarah itu begitu modelnya. Ya, sampai juga gini. Contoh lagi, saya tidak tahu apakah Anda mengajarkan itu atau tidak ke mahasiswa. Pada masa perang Badar, umat Islam itu menyumbang untuk tentara-tentara itu. Nah, Utsman bin Affan, terus Abdurrahman bin Auf menyumbang 7.000 ekor unta. Lalu kita analisis lagi 7.000 ekor unta. Jarak antara perang Badar dengan masuknya sahabat ke Madinah itu berapa lama? Berapa hewan awalnya itu? Berapa unta awalnya itu yang dipunya oleh Utsman dan atau Abdurrahman bin Auf sehingga dia bisa menyumbang sekitar 70.000 atau 7.000 atau apa. Lalu nanti dunia geografisnya Madinah kan masih bebatuan. Kalau satu orang saja bisa sampai ribuan, gimana dia beternaknya? Apa yang macam-macam. Bisa dipahami nggak maksud saya? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Ya, jadi maksud saya kita mengambil, nah itu adalah konsumsi untuk mahasiswanya nanti, ya. Terus ya panjang lah. Apa iya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj naik buraq? Apa naik benar-benar naik kendaraan? Apa iya? Lalu bagaimana memahami Muhammad kecil ketika sedang bermain dengan teman-temannya didatangi 2 orang malaikat, lalu dadanya dibelah, dibersihkan heparnya itu, hatinya itu. Nah, nanti kita akan memberikan pandang-pandangan terhadap peristiwa ini. Yang ini yang sering kali disampaikan ke anak-anak. Ya kan? Ya nggak, Bu Rita? Bu Rita kan gitu nggak? Nabi Muhammad lagi main dengan temannya, lalu dadanya dibelah. Datang 2 orang malaikat. Siapa yang bilang malaikat itu? Oh, anak kecil bilang, kan dalam sejarah gitu. Ketika Nabi Muhammad temennya lari itu bilang ke masyarakat di Mekah itu, Muhammad itu didatangi 2 orang malaikat. Dari 2 anak kecil tahu itu malaikat dari mana? Kemudian dari mana dia melihat dadanya dibelah? Kalau dia lagi dibelah kan tentu keluar darah banyaklah analisis tentang itu. Lalu berita sejarah itu disampaikan oleh anak kecil. Nah, dalam sejarah kalau dilihat juga penyampai beritanya itu dari usianya pun kita harus tahu, harus kita analisis bisa diterima atau tidaknya. Nah, nanti seperti tadi Pak Zainul sampaikan, bagaimana mengkritik atau memahami peristiwa-peristiwa sejarah itu. Yang kita tidak boleh kritisi itu adalah apa-apa yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, yang disampaikan oleh Jibril ke Nabi, itu tidak boleh dikritisi. Ya. Tapi kalau pemahaman orang terhadap ayat, itu boleh dikritisi, pemahaman orangnya. Dan kita berhak untuk itu, karena kita diberi akal dan pikiran untuk bisa berdiskusi, ya. Dan kita harus yakin bahwa kita punya potensi, bahwa kita juga punya pendapat, kita bisa juga memberikan pandangan. Karena itu kalau memang Pak Zainul bilang tadi mudah-mudahan terjadi ya diskusi, ya itu yang diharapkan, memang harus ada diskusi itu. Dan saya pun nanti mungkin juga akan memancing-mancing untuk diskusi. Nah ya, jadi Anda sekali lagi jangan Anda menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu kebenaran mutlak sehingga Anda harus mengikuti. Anda boleh saja
memberikan bandingan, mengkritisi, ya, kemudian memberikan masukan juga, atau saya baca buku Pak gini, mungkin buku yang Anda baca saya tidak tahu atau baru, ya. Bisa dipahami itu ya. Nah, kemudian juga tadi Pak Zalnur, ada permintaan tadi Pak Zalnur, ada pertanyaan, apakah kuliah kita ini memang jam yang sudah ditentukan ini? Ya, kalau saya sampaikan, masalah jam itu, kalau dari itu kan bisa kita atur. Ya, bisa saja suatu saat misalnya, oh kami sibuk, ada tadi yang saya sampaikan itu. Ya, kalau sepakat, mungkin malamnya atau jamnya dipindah, ya, tapi bukan secara permanen ya. Jam pasti kita jam ini, jam hari Sabtu jam berapa tadi, jam 2 sampai jam 4. Ya, itu yang sudah dijadwalkan oleh. Suatu saat bukan terjadi itu. Ya, pemindahan jadwal secara insiden ya, nggak untuk selamanya, dan itu tergantung kesepakatan dengan semuanya, dosen dengan mahasiswa. Ya, kalau Pak Janur bisa, saya bisa, oke. Tapi kita tidak mengikuti keinginan seseorang, ya, maksudnya dari mahasiswanya. Kadang-kadang mungkin Pak Janur juga punya tugas kan, dinas luar. Saya juga begitu. Tapi kalau pakai Zoom atau pakai atau pakai Google Meet atau apa, saya pikir kita tidak terikat dengan ruangan. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau sepakat, ya nanti kita dari jam 12 sampai jam 2 Pak, setelah itu baru kita sholat tahajud. Nah, silakan kalau mau sepakat pagi-pagi, apa itu mungkin. Jadi gitu izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Ya. Maksud kami kalau misalnya Pak, ini kan kalau misalnya bisa, kalau Ahad pagi itu kira-kira bertemu dengan mata kuliah yang enggak Pak, yang luring, ya, seandainya Ahad pagi. Saya tidak ada jadwal, tapi biasanya Ahad pagi, biasanya. Tapi saya kalau untuk kuliah ya kita sepakati bersama ya. Biasanya kalau hari Ahad itu kan orang yang sudah berkeluarga, waktunya untuk keluarga. Ya, biasanya tuh ya misalnya olahraga atau apa pulang kampung. Tapi ya kalau pakai Zoom ya karena cuma 2 jam ya kita sepakati saja gitu. Misalnya kata Bu Sipa, Pak saya usulkan pertemuan besok hari Ahad jam sekian. Kalau semuanya sepakat ya silakan. Tapi juga dilihat misalnya Pak Zalnur jam hari Ahad itu tetangganya barale loh. Ya jam sekian nggak bisa, bisanya kita sesuaikan gitu. Pokoknya ini fleksibel. Kalau dari itu kan fleksibel. Tapi jangan sampai dipindahkan permanen. Nah, itu yang susah. Begitu Pak Zalnur. Kalau dimajukan jamnya ke jam 1 gimana Pak? Biar nggak berdempet betul Pak dengan yang masuk sore Pak. Jam 1 Jangan terlalu cepat Ustaz. Setengah 2 Afdal. Saya tidak yang setengah 2 gitu. Ya, kalau setengah 2 ya silakan aja. Kalau saya insya Allah bisa ya kalau setengah 2. Kita tanya Pak Zalnur. Saya ngajar di S3 di Pasca jam 10, 11, 12. 10, 11. Saya ngajar dari jam 10 sampai jam 1 itu, 3 jam. Di S3 UIN. Tapi mulainya tanggal 23. Anda kan mulai kuliah itu kan nanti setelah hari raya ya, kecuali minggu depan kita masih kuliah, setelah itu libur, puasa, hari raya, setelah hari raya kita kuliah lagi. Jadi diatur saja nanti dengan setengah 2 boleh. Karena setelah ini saya harus ke Staipik yang dari luring. Nah gitu Pak Zalnur. Ahad pagi Pak. Gimana? Kalau Ahad pagi teman-teman bisa Pak. Enggak Bu, enggak Ahad pagi Bu. Nah, itu dia. Kalau permanen susah Bu Rashidah. Saya juga agak susah tuh. Kadang-kadang saya pulang kampung, kadang-kadang saya car free day, olahraga, kadang-kadang ngasih makan ayam. Itu hari Minggu kan saya harus kasih makan ayam. Ya maklum peternak ayam kan. Kalau Pak Rocky sebagai CEO juga kita tanyakan juga dia. Ya, Pak Rocky. Ya kalau bagusnya ada lah Pak. Bagusnya yang udah ada lah. Maksudnya kalau insiden, karena jadwal sudah ditetapkan oleh itu kita ikuti juga Bu Rashidah. Tapi kalau sekali-sekali saya pikir bisa kita pertimbangkan itu. Nah kalau mau di mana Pak Zalnur kalau setengah 2 mengganggu nggak mata kuliah lain?
Ya tidak bisa itu, tidak apa-apa. Lagi pula kan yang akan efektif kan minggu depan lagi itu kan. Ya. Jadi minggu depan kita 1:30 ya kuliahnya, boleh? Boleh kalau 1:30 Ya biar Pak, 1:30 aja Pak. nanti kita sampaikan ke Skypeak ya, ke adminnya, ke apa namanya, ke akademik, buat kita juga 1:30. Oke. Proses oke saja. Ya Pak Zalnur bisa ya 1:30 ya? Ya insya Allah. Ya. Nih CEO bisa nggak nih CEO? Rocky. Sebagai CEO bisa nggak 1:30? Insya Allah Pak. COD jadwalnya bisa ya. Oke. Kecuali minggu Pak. Oke ya. Ini udah 2:30 nih, saya harus ke Skypeak karena loading. Terus kemudian lupa saya sampaikan untuk ini kita kontrak belajarnya. Sekali lagi ya, jangan ada yang pakai baju kaos. Usahakan jangan terlambat juga. Tapi saya pikir kalau ini mudah-mudahan tidak terlambat ya, kan di mana saja kita bisa masuk. Ya. Saya juga tidak tahu, nanti saya akan tunjukkan. Silakan baca ini, silakan baca ini. Ya. Sekali lagi ingin saya sampaikan, Anda jangan takut dengan sistem perkuliahan, dengan kuliah. Jangan takut dengan tugas. Ya, Andalah orang-orang yang terpilih. Tuhan pilih Anda, Allah pilih Anda itu dari sekian orang yang rumah tangga itu. Tidak semuanya punya kemauan untuk kuliah. Tidak semua orang yang sedang bekerja itu punya keinginan untuk kuliah. Tidak semuanya Tuhan kasih itu buka-buka jalan untuk kuliah. Dan adalah orang-orang yang dipilih. Jadi manfaatkan ini, amanah ini. Insya Allah 1,5 tahun selesai itu. Amin. Ya. Amin. Izin Pak. Ya. Itu grup sudah kita buat Pak. Oh iya, sudah saya lihat. Ya. Iya. Pak Zalnur belum menerima undangan untuk masuk. Harus diundang ya? Saya nggak diundang, masuk nggak? Udah masuk. Kalau yang Pak Zalnur harus diundang Pak. Oh iya, iyalah. Baik, coba. Oke, ada lagi yang mau sampaikan? Sudah? Dari saya sudah. Kalau saya sudah ya, saya mau ke Skypeak ini, mau ke percepatan 20 menit saya ke sana. Baik Pak Prof. Baik Pak Dokter. Oke ya. Terima kasih Pak Dokter. Baik, saya cukup sampai sini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, bisa bertemu dalam setiap jadwal perkuliahan. Ya, Bismillah, dimulai dengan cara yang baik, pasti hasilnya akan baik. Insyaallah. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zalnur kalau mau dilanjutkan ya, saya mau berangkat ya ke Skypeak ya. Baik Pak. Saya keluar dulu. Baik Pak Dokter. Baik. Bapak Ibu semuanya, coba dibuka kameranya. Ini masih orang semester yang lalu lagi ini, atau tidak, atau ini hanya dipajang fotonya saja yoga ini, ya kan. Kalau saya menguji online, saya minta persaksian dari teman-temannya ini. Teman-teman, benarkah teman-teman Anda ini? Benar Pak. Kenapa ditanya Pak? Ya mana tahu ada joki, ada calo, kan ada toke yang masuk, ya kan? Kan begitu. Jadi ini Ibu Rasidah ini kan nampak nih seperti ini juga dulu ini. Ini jangan-jangan nanti putranya atau putrinya yang masuk, gitu ya. Kita sudah dengarkan tadi dari Pak Daniel tentang arahan perkuliahan. Maka sesuai dengan kebijakan sewaktu saya ditelepon oleh Rahmat, kan mahasiswa saya juga itu kan, bahkan juga ketua prodinya Ibu Hasnah itu sebenarnya usianya di atas saya, tapi saya pembimbing disertasinya, ya kan. Pak Rahmat ini hebat ini,
ada Pak Safrul, ada Bu Wil Rahmi. Ini anak-anak muda yang kuat-kuat. Saya yakin pasca sarjana ini dengan komposisi yang dipilih semester ini seperti ini, wah, saya punya harapan dan punya keyakinan akan lebih baik ini. Ya, jadi sesuai dengan pancingan-pancingan dari Pak Daniel ini, ya beliau itu memang alim di bidang sejarah, ya kan, memang alim. Beliau termasuk pernah jadi asistennya Profesor Azumardi Azra di pasca sarjana. Memang luar biasa beliau itu. Kalau saya seperti yang tadi, saya di bidang sejarah dan filsafat ini tentu terbatas dalam kajian-kajian yang mendalam seperti Pak Daniel. Ternyata Prodi, S2, STP membuat kombinasi yang hebat. Ada dosen secara konten mumpuni. Ada, saya lihat juga di dalamnya Prof. Hevia, ada Bu Ulfatmi seperti yang saya sebut tadi, ada Prof. Edi, ada lagi itu pada metodologi ini anak-anak muda ini, Dr. Rahmat dan Dr. Hamdani itu lihai-lihai itu, iya kan, milenial itu beda usia dengan Bu Rasidah itu. Bu Rasidah mungkin segenerasi dengan saya, Gen X. Ternyata ada dosen muda itu Gen Y, wah itu kuat-kuat itu, ya. Oke. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, nanti pada bahagian pertama tadi memang Pak Daniel sudah menyampaikan ke saya. Nanti minta silabus atau nanti saya akan diskusikan tema-tema yang akan dibahas di konten. Tapi bagaimanapun, karena saya tahu bagaimana output perkuliahan S2 PAI, karena kita di samping kita outputnya itu berhubungan dengan kontribusi kita terhadap akreditasi, maka saya perlu menegaskan bahwa kurikulum ini disusun setidaknya sudah memulai memasuki atau sudah masuk ke pintu-pintunya outcome based education, OB, iya kan? Jadi nanti kita akan projectkan SKI ini. Nah, kalau pada aspek kontennya silakan Pak Daniel, tapi pada bahagian akhir nanti projectnya itu akan saya kawal. Ya, setuju ya? Ya, pokoknya mengangguk-ngangguk aja dulu. Nah, kalau belum mengerti, pura-pura mengerti saja, ya kan? Nah, kalau pura-pura mengerti saja lah. Sama dulu dengan kalimat saya, kalau belum bahagia, Alimun dan Nur Hidayah, pura-pura bahagia sajalah. Nanti akan bahagia sendiri itu. Ya, karena kita setelah ini, proses kita ini menjadi bahan untuk Pak Rahman, siapa timnya, Pak Rahman, Bu Asna, Pak Safrul, Bu Wil, Bu Linda, untuk Bu Apa Hamdani, untuk menyusun LED atau borang akreditasi, ya. Nah, jadi begitu. Oke. Mungkin karena sistemnya bagi dua, mungkin di pertemuan awal sampai pertemuan 8 nanti Pak Daniel yang mengelola, ya, yang masuk. Jadi tidak diberikan link Zoom kepada saya juga tidak apa-apa. Ya, silakan saja Pak Daniel. Pada bagian akhir nanti itu saya. Tapi saya akan tetap mereview, merecall tugas-tugas kita di
bagian pertama. Sehingga itu jadi pijakan bagi saya. Tugas-tugas kelompok atau individu yang dikirim ke grup itu akan jadi bahan untuk saya jadikan tugas-tugas lanjutan untuk kita projectkan di bagian kedua. Nah, begitu. Ya. Yani Marlina, ini STP adminnya siapa ini? Pak Rahman ini. Sebaiknya nanti usul Pak Rahman setiap ini Zoom-nya ini secara sentral itu direkam, ya kan? Karena ini perkuliahan yang mesti dicatat. Ini saya lupa dahulu merekomendasikan seluruh materi-materi ini direkam dalam database komputernya admin, ya. Sehingga kalau dia direkam akan terekam juga siapa yang mengantuk, siapa yang mau tajo lakinya, mau tajo bininya, kan gitu kan? Akan terekam juga itu semuanya. Begitu. Jadi direkam siapa yang suka ngupil, siapa yang ini, ya kan? Artinya siapa yang serius kuliah, siapa yang tidak. Oke. Ada rekemannya itu, Pak. Deti Yulia bisa memahami kalimat Bapak ini. Deti. Ya. Deti ya. Bisa, Pak. Tadi mic-nya. Deti ada senyum karena Bapak tidak pernah lihat dia senyum. Ya kan? Bisa, Pak. Ya, itu artinya ada terkoneksi kita. Kuliah itu jangan putus. Kita harus terkoneksi ya. Itu jawab saja itu ya Deti, tidak ada lain-lain maksudnya. Ya kan? Nanti sampaikan juga ke Pak Rahmat atau siapa yang pegang admin STP ini ya, sebaiknya direkam. Baik, itu saja. Mari kita tutup kuliah ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Dokter. Ya, ada mau bertanya ini Pak Dokter. Untuk MIT dan UAS bentuknya seperti apa Pak Dokter? Kita nantinya MIT nanti Pak Daniel aja lah yang menentukan ya. Oh gitu, untuk baik Pak Dokter. Kalau untuk UAS nanti ada tugas-tugasnya seperti yang saya sampaikan tadi, project. Pak, kami tidak tahu project Pak. Project ini yang tahu proyek bangunan. Ya pokoknya bangunan yang kita kerjakan itulah. Kemudian nanti artikel misalnya nanti kita pilih, kemudian bisa buku bunga rampai. Kalau itu di akhir ya. Nanti hasilnya itu. Tapi kalau yang UTS nanti biarlah Pak Daniel yang menyampaikan. Selesai. Yang ringan-ringan ya Pak. Baik Pak Dokter. Yang ringan-ringan. Oke. Ya, yang Pak. ringan-ringan ya boleh. Nanti pokoknya sesuai dengan kemampuan ya, Pak. Kesanggupan kita. Ya kan? Kami banyak tugas Pak. Ya, pokoknya tugasnya tetap diberikan untuk mahasiswa sesuai dengan kapasitasnya. Tugasnya tidak dalam bentuk tugas mahasiswa SMA, siswa SMA, apalagi SMP, apalagi SD. Pokoknya levelnya S2. Kan itu. Sesuai dengan itu. Artinya susah, Pak? Enggak susah. Yang susah itu hanya perasaan. Ya kan? Jangankan itu. Jatuh cinta saja susah, kata Dilan. Berat, biar saya saja, kata Dilan. Iya kan? Yoga nggak pernah rasakan bilangnya Pak. Iya begitu. Jadi jangan semuanya dipersusah-susahkan. Ya Ibu Rasidah ya. Ya Pak. Oke, disilahkan mau dilanjutkan diskusinya. Saya keluar dulu. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Pak. Di screenshot lah dulu supaya ada apa kita, ada dokumen kita. Mana tahu
Pak Rahmat belum merekam, ya kan? Tadi sudah itu, Pak. Ya, Pak Lim, ayo Pak Lim. Oke. Ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Baik. Oke, mati. Saya keluar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Aku.